zikir atau prayer of the heart ini dapat membuka kesadaran yang sudah lama terpendam dalam diri kita. Jadi saat kita berzikir, kita menyebut nama-nama Tuhan, Tuhan sendirilah yang menyadarkan kita, Tuhan sendirilah yang membuka kesadaran itu yang selama ini terpendam dalam diri kita. Tuhan berekspresi dalam bentuk nama-nama. Nah, jadi zikir manusia itu putarannya ke dalam, dari luar ke dalam. Sedangkan zikir Tuhan itu putarannya dari dalam keluar. Maksudnya apa? Zikir Tuhan yang dari dalam keluar itu, zikir Tuhan itu dia menyebabkan terciptanya segala sesuatu. Bumi dan alam semesta ini bergerak secara harmonis itu karena itu oleh zikirnya Tuhan. Jadi semua ini yang kita lihat, alam semesta ini adalah penampakan dari nama-nama Tuhan. Karena zikirnya Tuhan itu dari dalam keluar, dia mengadakan. Lalu kita akan membahas tentang prayer atau zikir. Nah, disinilah pembahasan yang sangat penting. Prayer atau zikir itu bagaikan pertemuan antara kesadaran manusia dengan Tuhan. Prayer adalah metode realisasi dalam bentuk zikir. Nah, zikir adalah prayer of the heart. Dan di mana zikir pada puncaknya itu akan melebur pada proses kehidupan yang paling elemental. Nah, jadi ada dua penamaan ketika kita berzikir. Itu ada yang pertama namanya orison dan yang kedua adalah invocation. Apa itu orison dan invocation? Orison itu adalah ketika kita berzikir, kita masih menganggap ada subjek dan objek. Kita menganggap ketika kita berzikir atau berdoa itu kan seakan-akan kita yang menyerukan doanya dan Tuhan yang diserukan. Jadi seakan-akan terlihat seperti kita lah subjeknya dan Tuhan objeknya. Jadi itu artinya kita masih berdoa atau berzikir di level soul, di level jiwa atau personal prayer. Tetapi ketika kita sudah berada ketika kesadaran kolbu kita sudah hidup, yang berdoa itu adalah Tuhan sendiri. Maksudnya apa? Jadi level invocation ini sudah tidak ada yang namanya subjek atau objek lagi. Sudah tidak ada yang menyerukan atau diserukan. Di sini semuanya sudah melebur. Tidak ada lagi batasan antara Tuhan dengan makhluknya. Nah, itulah yang disebut prayer of the heart. Nah, di sini ditegaskan maksudnya apa yang berdoa adalah Tuhan itu sendiri. Maksudnya adalah yang di situ yang berdoa adalah aspek lahut atau aspek keilahian dalam diri manusia. Nah, aspek lahut itu maksudnya spirit kita yang berdoa adalah spirit kita, kolbu dan intelek kita. Jadi sudah melebur semuanya. Jadi di level invocation, Tuhan itu bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang pertama itu Tuhan dengan T kecil dan yang kedua adalah Tuhan dengan T besar. Tuhan dengan T kecil adalah aspek keilahian manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada dua objek yang saling menghadap, bisa saja dalam kehidupan yang saling menghadap itu sama sekali tidak bisa kita sebut sebagai sebuah pertemuan. Nah, sesuatu itu pertemuan hanya bisa disebut sebagai pertemuan ketika di situ ada awareness atau kesadaran. Karena pada dasarnya pertemuan itu adalah the heart plus awareness plus present moment. Jadi ketika kita, kenapa tidak bisa disebut sebagai pertemuan? Nah, jadi contohnya ketika kita itu bertemu dengan seorang teman, tapi kita hanya menyadari keberadaan raganya saja, ya masih pertemuan itu masih di level fisik. Gitu. Tidak ada awareness atau consciousness. Jadi kita ngobrol sama dia itu kita malah memikirkan masa lalu atau masa depan. Kan di situ tidak ada present moment. Jadi kita tidak menikmati present moment dengan objek yang di depan kita ini. Dan disitulah itu yang tidak bisa disebut dengan pertemuan. Jadi lapisan eksistensi manusia itu terbagi pada lapisan fisik, psikologi dan spiritual. Ketika manusia itu hanya saling sadar pada raga atau fisik saja, maka itulah yang dinamakan pertemuan fisik. Namun jika kita saling sadar pada ruang batin terdalam orang yang di depan kita, maka
maka itulah yang disebut dengan pertemuan spiritual. Itulah yang ingin kita tuju. Nah, orang yang masih hanya bisa di level fisik saja, itu berarti masih ignorant. Dan orang-orang yang ignorant itu kesadarannya pada Tuhan itu masih terkubur. Jadi bukannya tidak ada, namun masih terkubur. Nah, zikir atau prayer of the heart ini dapat membuka kesadaran yang sudah lama terpendam di dalam diri kita. Jadi saat kita berzikir, kita menyebut nama-nama Tuhan, Tuhan sendirilah yang menyadarkan kita. Tuhan sendirilah yang membuka kesadaran itu yang selama ini terpendam di dalam diri kita. Tuhan berekspresi dalam bentuk nama-nama. Nah, jadi zikir manusia itu putarannya ke dalam, dari luar ke dalam. Sedangkan zikir Tuhan itu putarannya dari dalam keluar. Maksudnya apa? Zikir Tuhan yang dari dalam keluar itu, zikir Tuhan itu dia menyebabkan terciptanya segala sesuatu. Bumi dan alam semesta ini bergerak secara harmonis itu karena itu oleh zikirnya Tuhan. Jadi semua ini yang kita lihat, alam semesta ini adalah penampakan dari nama-nama Tuhan. Karena zikirnya Tuhan itu dari dalam keluar, dia mengadakan. Sekarang kita bayangkan, ketika Tuhan berhenti berzikir, maka otomatis di situ akan kiamat. Karena sudah tidak ada lagi zikir Tuhan. Nah, makanya oleh karena itu, zikir manusia, kita terus berzikir, itu kita merespon zikir Tuhan. Maka alam semesta akan terus harmonis, terus berputar. Karena kita saling merespon. Kita pasti pernah mendengar omongan bahwa ketika manusia itu sudah tidak ada lagi manusia yang berzikir di muka bumi ini, maka disitulah kiamat terjadi. Karena sudah tidak ada respon dengan antara zikir manusia dengan zikir Tuhan. Nah, kita kembali pada intelligence yang tadi. Kehadiran intelligence adalah upaya kita menjadi sadar pada the truth dan pada the reality, pada the God yang lapisannya beragam dan berderajat. I am sebagai intelligence disebut meditation atau silence. I am sebagai kolbu itu disebut inti dari segala prayer, itu disebut invocation. I am sebagai person itu disebut sholat. Nah, hal ini yang masih sangat penting dibahas karena masih banyak orang yang berkutat di psychological mind. Disinilah bahayanya si psychological mind itu. Disinilah kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa our mind is our servant. Pikiran itu adalah pelayan kita. Karena jika tidak menjadi pelayan, pikiran itu akan berkeinginan, berambisi untuk menjadi seorang master. Sedangkan dari awal-awal pembelajaran kita semua tahu bahwa pikiran bukanlah tuan yang baik. Nah, maka disinilah kita menerapkan mind control. Kitalah yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Jadi disinilah kita kembalilah kepada true beautiful power. Kita yang tidak akan pernah ingin mengendalikan, berambisi atau berkeinginan gitu. Apa itu true beautiful power? True beautiful power itulah spirit kita, kolbu kita, intelek kita. Jadi mereka tidak akan pernah terintimidasi oleh apapun, terintimidasi oleh pikiran atau apa, karena sudah beyond mind, unmover. Spirit kita, intelek kita, kolbu kita itu tidak bergerak namun menggerakkan. Sampai di sini pembelajaran pada hari ini, semoga kita sama-sama bisa berproses untuk mengembalikan pikiran kita pada akarnya, pada sumbernya, untuk bisa menjadi si intelek ini. Dengan apa? Dengan berzikir, dengan terus merespon dan zikir Tuhan agar alam semesta ini terus bergerak secara harmonis. Itulah sekian pembelajaran pada hari ini. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.